Di kaki Gunung Sinabung yang menjulang tinggi, terdapat sebuah desa kecil yang dulunya dikenal sebagai Desa Tanjung Sari. Desa ini terletak di daerah yang sangat strategis, dikelilingi oleh tanah subur yang mendukung kehidupan petani, dan berada dalam jangkauan pemandangan yang menakjubkan dari lereng gunung. Namun, setelah bencana alam yang mengerikan terjadi bertahun-tahun yang lalu, desa itu berubah menjadi tempat yang terlupakan oleh banyak orang. Desa Tanjung Sari kini hanya menjadi kenangan bagi mereka yang pernah tinggal di sana. Namun kisahnya masih hidup dalam bisikan angin yang berhembus di antara pohon-pohon tinggi. Rumah-rumah kosong dengan atap yang mulai rapuh dan dinding yang dilapisi lumut adalah saksi bisu dari kehancuran yang terjadi. Penduduk desa tersebut telah pergi, meninggalkan tanah mereka dengan alasan yang tidak pernah sepenuhnya dipahami oleh orang luar. Maya, seorang jurnalis muda dari kota Medan, mendengar tentang desa yang terbengkalai ini melalui cerita dari seorang temannya yang pernah mengunjungi daerah tersebut. Sejak mendengar tentang desa Tanjung Sari, rasa ingin tahunya membara. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sebuah misteri yang harus diungkap. Tidak hanya karena desa tersebut telah lama kosong, tetapi juga karena sering terdengar rumor-rumor aneh tentang desa itu. Banyak yang bilang kalau ada yang tidak menginginkan desa itu kembali dihuni, bahkan jika ada yang mencoba kembali ke sana. Maya memutuskan untuk melakukan perjalanan seorang diri. Ia ingin melaporkan cerita ini, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa yang ditinggalkan. Dengan peralatan jurnalistiknya, kamera, dan buku catatan, ia berangkat ke desa Tanjung Sari, berharap bisa menemukan jawaban. Namun, saat ia melangkah keluar dari kota, sebuah perasaan aneh mulai merasuki pikirannya, seolah-olah ia sedang menuju tempat yang tidak ingin diketahuinya. Jalan menuju desa itu terjal dan sepi, dipenuhi dengan pepohonan lebat yang seolah mengurung. Semakin dekat ke lokasi, semakin tebal kabut yang menghalangi pandangan, menambah kesan suram dari perjalanan Maya. Di jalanan yang sudah hampir terlupakan ini, tak ada suara selain deru mesin motornya yang memecah kesunyian. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Maya hanya bisa berharap ia akan menemukan lebih banyak petunjuk yang akan membuka misteri yang tersembunyi di desa Tanjung Sari. Maya tiba di desa Tanjung Sari pada sore hari, ketika matahari sudah mulai merendah di balik punggung Gunung Sinabung. Meski suasananya terlihat sepi, ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Dari kejauhan, Maya bisa melihat rumah-rumah kecil yang masih berdiri tegak meskipun sudah lama tidak dihuni. Seolah waktu berhenti di sana, dan desa itu terjebak dalam keheningan yang abadi. Ia memarkirkan motornya di depan gerbang desa yang hampir tertutup oleh semak-semak. Langkahnya terhenti sejenak, merasakan betapa sunyinya tempat ini. Tidak ada suara burung, tidak ada langkah kaki orang yang biasa terdengar di desa-desa lainnya. Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai gelisah, lalu melangkah masuk. Rumah-rumah di desa ini tampaknya ditinggalkan dalam keadaan yang sangat rawat. Meski tak ada penghuni, pintu-pintu rumah tidak terkunci, dan beberapa di antaranya tampak seperti baru saja ditinggalkan. Maya mengamati sekelilingnya, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Rumah-rumah itu tampak rapi, bahkan beberapa memiliki taman yang terawat dengan baik, seolah-olah kehidupan di desa ini berhenti begitu saja tanpa tanda-tanda kerusakan. Di sebuah rumah besar yang terletak di ujung jalan utama, Maya memutuskan untuk masuk. Begitu memasuki rumah itu, ia dikejutkan oleh bau lembab yang menyengat. Di dalam, meja makan masih terpasang rapi dengan piring-piring yang tampak belum tersentuh. Namun, yang paling mencolok adalah beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding. Gambar-gambar itu menunjukkan orang-orang yang tampak bahagia. Mereka tersenyum, mengenakan pakaian tradisional, duduk di depan rumah yang sama dengan rumah ini. Tidak ada yang terlihat tergesa-gesa atau panik dalam foto-foto tersebut.
Mereka seolah tidak tahu bahwa mereka akan meninggalkan rumah ini untuk selamanya. Maya mendekat dan memeriksa foto-foto itu lebih dekat. Salah satu foto menarik perhatian Maya. Itu adalah foto sekelompok orang di depan rumah ini, diambil beberapa tahun yang lalu. Namun wajah mereka tampak agak kabur, seperti ada sesuatu yang mengaburkan gambar tersebut. Maya merasa ada yang ganjil. Namun ia tidak bisa menjelaskan apa yang membuatnya merasa begitu. Di dalam rumah itu, ia juga menemukan beberapa catatan tua yang tergeletak di atas meja. Catatan-catatan tersebut tampaknya milik salah satu penduduk desa yang pernah tinggal di sini. Beberapa halaman tercoret dengan tulisan tangan yang hampir tidak bisa dibaca. Maya mulai membaca salah satu catatan tersebut dengan hati-hati. Dan beberapa kalimat pertama membuatnya terperangah. Kami tidak bisa tinggal di sini lagi. Semua yang kami cintai hilang dalam sekejap. Kami harus pergi sebelum semuanya terlambat. Maya menutup buku catatan itu. Perasaan tidak enak menggelayuti dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa mereka meninggalkan rumah mereka begitu saja? Dengan barang-barang pribadi yang masih tertinggal? Maya merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan ia harus menemukan jawabannya. Dengan hati-hati, ia keluar dari rumah itu, merasa seperti ada yang mengawasi dari balik bayangan. Saat ia melangkah keluar, udara terasa lebih dingin, dan bayangan yang panjang di jalanan desa mulai menjelma menjadi sesuatu yang lebih gelap. Maya menelan ludah. Merasa ketegangan mulai menguasai dirinya. Maya terus menjelajahi desa yang semakin terasa asing di setiap langkahnya. Setelah meninggalkan rumah besar itu, ia mengunjungi beberapa rumah lainnya di sekitar desa. Semakin dalam ia menyusuri lorong-lorong desa, semakin ia merasa bahwa ada yang tidak beres. Semua rumah terlihat seolah-olah waktu berhenti di sini. Semua tetap terawat. Meski tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di sebuah rumah kecil yang terletak dekat dengan batas desa, Maya menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Begitu membuka pintu, aroma busuk menyengat hidungnya. Rumah ini tidak seperti yang lainnya. Barang-barangnya berantakan, seolah-olah orang yang tinggal di sini meninggalkan tempat ini secara terburu-buru. Namun, yang paling mencolok adalah tumpukan barang-barang pribadi yang tertinggal di sana. Perhiasan, uang dalam dompet, bahkan surat-surat penting yang tak sempat dibawa pergi. Maya menatap barang-barang itu dengan kebingungan. Mengapa mereka meninggalkan semua ini? Bagaimana bisa mereka begitu cepat meninggalkan kehidupan mereka? Ia mendekati meja tempat dompet dan surat-surat itu diletakkan. Di dalam dompet, terdapat beberapa lembar uang kertas yang masih utuh, serta kartu identitas dan beberapa foto. Salah satu foto memperlihatkan seorang pria tua yang tersenyum di depan rumah ini, namun matanya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik pandangannya. Maya merasa ngeri, dan tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa foto itu menyimpan kisah yang lebih gelap. Maya melangkah mundur, mencoba mengusir perasaan aneh yang merayapi dirinya. Ia melanjutkan pencariannya, menyusuri jalan setapak menuju bagian lain desa. Di sana, ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampaknya lebih tua dari rumah-rumah lain. Pintu rumah itu sedikit terbuka, dan Maya merasa terdorong untuk masuk. Begitu memasuki rumah itu, ia disambut oleh debu tebal yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, ada sesuatu yang aneh di dalam rumah ini. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, Maya menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang hampir terkelupas. Buku itu tampak usang, seolah sudah lama tidak dibuka. Penasaran, Maya membuka halaman pertama buku itu dan membaca beberapa baris pertama. Kami telah melakukan yang diminta, namun harga yang kami bayar terlalu besar. Gunung itu telah memanggil kami, dan kami tidak bisa lari dari takdir ini. Jangan pernah mencoba mengganggu kedamaian di sini. Maya merinding membaca tulisan itu.
Ada sesuatu yang janggal dengan kalimat tersebut. Sebuah kata yang muncul berulang kali dalam beberapa catatan yang telah ditemukan Maya adalah gunung. Apakah ini merujuk pada Gunung Sinabung yang terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang berbahaya? Atau ada sesuatu yang lebih buruk yang terjadi di desa ini, yang melibatkan gunung tersebut? Pikirannya semakin kacau dengan penemuan ini. Apa yang dimaksud dengan gunung itu telah memanggil kami? Siapa yang menulis kalimat ini? Dan mengapa mereka merasa harus meninggalkan peringatan ini? Maya menutup buku itu dengan cepat, merasakan kegelisahan yang semakin menyelimutinya. Di luar, angin mulai berhembus lebih kencang, menggerakkan dedaunan dan menciptakan suara gemerisik yang membuat Maya semakin merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia mulai merasakan keberadaan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengikuti setiap langkahnya. Apakah itu hanya perasaan ketakutan yang mulai menguasainya? Atau ada sesuatu yang benar-benar hadir di sini, mengawasi pergerakannya? Saat Maya berbalik untuk meninggalkan rumah itu, ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Langkah itu berat dan teratur, seolah-olah ada seseorang yang sedang mendekat. Maya menahan napasnya dan membalikkan tubuh. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian yang memenuhi udara. Perasaan takut semakin membayangi Maya. Ia tidak tahu apakah perasaan ini hanya hayalan atau apakah benar ada sesuatu yang mengintai. Yang pasti, ada sesuatu di desa Tanjung Sari yang telah lama terlupakan. Dan Maya semakin merasa bahwa ia telah menggali sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari jawaban lebih lanjut di luar Tanjung Sari. Namun, rasa penasaran yang mendalam membuatnya kembali ke desa itu. Kali ini dengan niat untuk menggali lebih dalam mengenai legenda yang terdengar samar-samar dari percakapan warga sekitar. Setelah berkeliling di desa seharian, ia memutuskan untuk mengunjungi salah satu warung kecil yang ada di pinggiran desa, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Warung itu sederhana, dengan atap dari daun rumbia yang terlihat hampir roboh. Seorang ibu tua duduk di belakang meja, menjual kopi dan kue kecil. Maya menghampiri meja dan memesan secangkir kopi, berharap ibu tua itu bisa memberinya informasi lebih banyak tentang desa ini. Sambil menyeruput kopi, Maya mencoba membuka percakapan dengan hati-hati. "Ibu tahu cerita tentang desa Tanjung Sari ini?" tanya Maya, berusaha terdengar santai meskipun perasaan takut masih menyelimutinya. Ibu tua itu menatapnya sejenak, lalu matanya beralih ke jendela, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh di luar sana. Suasana sejenak menjadi hening sebelum ibu itu membuka mulut. "Desa ini memang aneh," jawab ibu itu pelan. "Banyak orang percaya bahwa Gunung Sinabung bukan hanya sekadar gunung biasa. Ada yang bilang, ada roh penjaga yang melindungi desa ini. Roh itu sangat kuat, dan mereka menganggap bahwa gunung ini adalah tempat yang penuh dengan kekuatan mistis. Tapi, roh itu juga punya aturan sendiri. Mereka akan melindungi desa ini selama orang-orang menghormatinya." Maya terkejut mendengar penuturan ibu tersebut. Roh penjaga? Maksud ibu, apakah itu benar-benar ada? Ibu tua itu mengangguk perlahan. Wajahnya berubah serius. "Itulah yang mereka katakan. Ada banyak cerita tentang orang-orang yang datang ke desa ini dengan niat buruk, atau yang tidak menghormati Gunung Sinabung. Katanya, roh itu tidak segan-segan mengutuk mereka, atau bahkan memanggil bencana alam yang tak terduga." Maya merasa ada yang ganjil dalam cerita itu. Jadi, apakah penduduk desa ini meninggalkan rumah mereka karena takut dengan roh penjaga itu? Ibu tua itu terdiam beberapa saat, lalu menjawab, "Mungkin, tapi ada yang lebih menakutkan dari itu. Sebelum mereka pergi, ada beberapa orang yang mencoba melakukan ritual tertentu untuk memanggil kekuatan dari gunung. Mereka ingin mendapatkan sesuatu, kekayaan, atau mungkin kekuatan yang lebih besar.
Tapi ternyata, kekuatan itu tidak bisa mereka kendalikan. Maya mendekat, semakin tertarik dengan cerita ibu itu. Ritual apa yang mereka lakukan? Ibu tua itu menatap Maya tajam. Itu bukan cerita yang bisa didengar oleh sembarang orang. Ritual semacam itu seharusnya tidak dibicarakan sembarangan. Namun, orang-orang yang mencoba berhubungan dengan kekuatan itu, mereka tidak pernah kembali dengan selamat. Desa ini, meskipun terlihat damai, sebenarnya punya sejarah yang sangat kelam. Maya merasakan sesuatu yang berat menggantung di udara. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ibu tua itu menggelengkan kepala, kemudian berdiri dan menuju ke rak kayu di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat usang, kemudian meletakkannya di meja di depan Maya. Ini, kata ibu itu, adalah buku yang diwariskan turun-temurun di desa ini. Orang-orang yang tahu, mereka akan mengerti apa yang saya maksud. Namun, ingatlah, kamu tidak bisa mengganggu apa yang telah terjaga lama. Jika kamu terlalu dalam menggali, kamu akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Maya menatap buku itu. Tangannya ragu untuk menyentuhnya. Namun, rasa penasaran mengalahkan keraguan yang ada. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama buku itu. Beberapa kalimat pertama membuatnya terperangah. Ketika tanah ini diganggu, ketika roh penjaga dipaksa untuk bangkit, maka bencana akan datang. Mereka yang berani mengambil lebih dari yang seharusnya akan dibayar dengan harga yang tak ternilai. Kalimat itu berputar-putar dalam benaknya. Maya merasa ketegangan di sekelilingnya semakin menguat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasakan bahwa setiap langkahnya di desa ini semakin membawanya ke dalam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat berbahaya. Saya harus pergi, kata Maya dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Tapi saya akan kembali. Saya harus mencari tahu lebih banyak. Ibu tua itu hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah memahami keputusan Maya. Tetapi sebelum Maya pergi, ibu itu memegang tangannya sebentar, dengan tatapan yang penuh peringatan. Jangan pernah mencoba mengganggu kedamaian yang ada di sini. Gunung itu memiliki cara sendiri untuk menjaga rahasianya, kata ibu itu pelan, sebelum Maya meninggalkan warung kecil itu, dengan hati yang penuh keraguan. Maya kembali ke desa Tanjung Sari dengan hati yang semakin gelisah. Kepercayaan terhadap legenda tentang roh penjaga dan ritual gelap yang pernah dilakukan oleh penduduk desa terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan rasa penasaran itu begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap di balik semua ini, dan ia merasa bahwa dirinya harus mencari tahu lebih jauh. Setelah berbicara dengan ibu tua di warung, Maya memutuskan untuk kembali ke rumah-rumah yang lebih tua dan terlupakan di desa, berharap menemukan lebih banyak petunjuk. Hari itu, cuaca mendung dan angin mulai bertiup kencang, memberi kesan seolah alam pun turut merasa tidak nyaman dengan keberadaannya di sini. Hati Maya semakin berat, tapi ia tidak bisa mundur begitu saja. Ia merasa bahwa dirinya sudah terlalu dalam terjebak dalam misteri ini. Di sebuah rumah yang tampak lebih terpelihara dibandingkan dengan yang lain, Maya menemukan pintu belakang yang terbuka sedikit. Penasaran, ia mendekat dan memasuki rumah itu. Begitu melangkah masuk, ia merasakan suhu ruangan yang aneh, seperti udara yang terasa berat dan tebal. Dengan langkah hati-hati, Maya mengitari rumah itu, hingga akhirnya matanya tertumbuk pada sebuah lemari kayu besar di sudut ruang tamu. Di dalam lemari itu, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang tampaknya sudah sangat lama. Di atas kotak itu ada simbol yang tak dikenalnya, seolah dilukai ke permukaan kayu dengan benda tajam. Dengan rasa penasaran yang mendorongnya, Maya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen tua yang sudah agak usang, serta beberapa benda kecil yang terbungkus kain hitam.
Maya membuka salah satu dokumen itu dengan hati-hati. Halaman pertama memperlihatkan tulisan tangan yang sudah mulai memudar, namun masih dapat dibaca. Itu adalah catatan yang sepertinya ditulis oleh seseorang yang telah lama pergi. Maya membaca dengan seksama. Hari-hari semakin gelap. Kami sudah tidak bisa lagi menahan amarah Gunung Sinabung. Ritual yang kami lakukan telah membangkitkan sesuatu yang tak bisa kami kendalikan. Suara-suara di malam hari semakin keras. Mereka datang. Kami tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Jika ini adalah akhir kami hanya berharap roh penjaga tidak terlalu marah. Maya merasa tubuhnya merinding saat membaca kata-kata itu. Semua yang selama ini didengarnya tentang roh penjaga, kekuatan supernatural, dan ritual yang tidak boleh dilakukan, kini seakan menjadi nyata. Namun, ia tidak berhenti di sana. Ia membuka dokumen lainnya yang ditemukan di dalam kotak itu. Dan kali ini ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah foto hitam putih terpampang di salah satu halaman, menunjukkan sekumpulan orang di sebuah altar, dengan Gunung Sinabung yang terlihat jelas di latar belakang. Mereka tampak sedang melakukan semacam upacara. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian adat tradisional, dengan wajah yang tampak khawatir dan penuh ketakutan. Maya merasa ada yang aneh dengan foto ini. Mereka tidak tampak sedang bersembahyang atau merayakan sesuatu. Sebaliknya, mereka tampak seperti orang-orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang sangat buruk. Di bawah foto itu tertulis tanggal 10 Juni 1987. Itu adalah tahun yang sama dengan hilangnya sebagian besar penduduk desa, menurut cerita yang ia dengar dari ibu tua di warung. Jadi mereka melakukan ritual untuk memanggil kekuatan dari gunung. Gumam Maya, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam sebuah labirin yang tak terpecahkan. Ritual apa yang sebenarnya mereka lakukan? Dan apa yang telah mereka bangkitkan? Maya melangkah mundur. Tangan gemetar memegang dokumen-dokumen itu. Ia berbalik untuk meninggalkan rumah itu. Tapi saat ia hendak menutup pintu, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumah, perlahan mendekat. Langkah itu terdengar berat, seolah-olah berasal dari seseorang yang sedang berjalan dengan penuh kehati-hatian, atau mungkin sedang mengawasi. Maya membeku. Matanya terfokus pada pintu yang sedikit terbuka, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, suara itu tiba-tiba menghilang. Maya merasa ketegangan yang luar biasa. Tidak ada yang ada di luar, tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Ia menghela napas, tetapi perasaan tidak tenang itu tetap ada. Sesuatu, atau mungkin seseorang, mengikutinya. Maya tahu ia tidak bisa lagi mundur. Desa ini, dengan semua rahasia gelap dan kekuatan misterius yang terkubur di dalamnya, telah menariknya terlalu jauh. Kini, ia harus menemukan jawaban sebelum semua yang ia temui membawanya pada takdir yang lebih gelap. Dengan dokumen-dokumen itu di tangan, Maya meninggalkan rumah itu. Tapi kini ia merasa lebih takut dari sebelumnya. Sesuatu sedang menunggunya, dan ia tidak tahu apakah ia akan bisa keluar dari desa ini dengan jawaban yang ia cari. Maya merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat melangkah keluar dari rumah tua itu. Walaupun cuaca mendung, angin yang semula tenang kini berhembus lebih keras, seolah memberi pertanda buruk. Ia tak bisa mengabaikan perasaan terperangkap yang semakin kuat. Sebuah rasa seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Setiap bayangan yang bergerak di sudut matanya, setiap suara kecil yang terdengar samar, semakin memperburuk ketegangan di dalam dirinya. Maya memutuskan untuk kembali ke warung yang ditemui sebelumnya, tempat di mana ia berbicara dengan ibu tua. Ia merasa bahwa ia harus menemui orang yang lebih tahu tentang desa ini. Mereka yang mungkin bisa mengungkap lebih banyak tentang ritual yang telah dilakukan penduduk desa dulu.
Tidak ada yang bisa mengabaikan perasaan aneh yang menghantui Maya setelah ia menemukan foto dan catatan tersebut. Ritual yang membangkitkan sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Itu bukan sekadar dongeng atau legenda. Saat ia tiba di warung, ibu tua itu tampak lebih diam dari sebelumnya. Maya menyadari ada sesuatu yang berubah dari cara wanita itu memandangnya, seolah-olah dia tahu sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan, namun memilih untuk tidak mengungkapkannya. "Kenapa kamu masih di sini, Nak?" tanya ibu tua itu dengan suara yang lebih serak dari biasanya. Maya memutuskan untuk tidak bertele-tele dan langsung bertanya. "Saya menemukan catatan dan foto di salah satu rumah tentang ritual yang dilakukan oleh penduduk desa ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa mereka pergi begitu saja?" Ibu tua itu menatap Maya lama sekali, seolah mencoba membaca niatnya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, kemudian menunduk, seperti berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Kamu tahu, kadang ada hal-hal yang lebih baik tetap tidak diketahui. Ada alasan kenapa desa ini ditinggalkan. Ada alasan kenapa gunung itu, Sinabung, tetap menjadi ancaman bagi kita." Maya mendekat, merasa semakin tidak sabar. Apa maksudnya? Apa yang terjadi dengan ritual itu? Ibu tua itu akhirnya mengangkat pandangannya, dan Maya melihat mata wanita itu penuh dengan rasa takut yang nyata. Penduduk desa ini dulu hidup dalam kedamaian. Namun, mereka juga tahu bahwa Gunung Sinabung bukanlah gunung biasa. Ia memiliki roh penjaga, dan roh itu hanya akan melindungi mereka selama mereka tidak mengganggunya. Tapi, suatu hari, beberapa orang dari desa ini, termasuk kepala desa, merasa bahwa mereka bisa mengendalikan kekuatan itu. Mereka mencoba memanggil roh penjaga untuk meminta berkah, kekayaan, tanah, kehidupan yang lebih baik. Mereka ingin lebih dari apa yang sudah mereka miliki. Maya terdiam, merasa seperti ada beban berat yang mengalir melalui kata-kata ibu tua itu. Tapi ritual itu salah. Mereka membangkitkan sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Ibu tua itu mengangguk pelan. Wajahnya semakin memucat. Mereka membangkitkan kekuatan yang tak terbayangkan. Roh penjaga itu marah. Itu bukanlah sekadar roh pelindung yang menjaga tanah. Itu adalah kekuatan yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ketika mereka melanggar aturan alam, bencana mulai datang. Letusan gunung yang tak bisa diprediksi, tanah yang retak, dan suara-suara aneh yang datang dari dalam bumi. Maya mendengus pelan. Hatinya semakin berat. Apa yang terjadi dengan penduduk desa? Kenapa mereka pergi? Roh penjaga itu tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Salah satu cara untuk menghindari murka gunung adalah meninggalkan segalanya. Mereka meninggalkan rumah, keluarga, bahkan barang-barang berharga mereka. Tapi itu tidak cukup. Kekuatan itu tetap mengincar mereka. Tidak ada yang benar-benar bisa melarikan diri dari murka yang sudah mereka bangkitkan. Jawab ibu tua itu. Suara semakin pelan, seolah ia takut mengucapkan lebih banyak. Maya merasa keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia kembali mengingat foto yang dilihatnya. Orang-orang yang tampak seperti tidak ada pilihan lain selain melakukan ritual itu. Semua yang terjadi di desa ini adalah akibat dari ketamakan dan pelanggaran terhadap kekuatan alam yang mereka coba kendalikan. Semua ini menjadi jelas baginya. Penduduk desa telah mengundang malapetaka dengan tangan mereka sendiri. Tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam terdengar dari arah Gunung Sinabung. Suara itu terasa sangat dekat, seolah-olah gunung itu sedang bergemuruh dengan amarah. Maya menatap ibu tua itu dengan mata penuh kecemasan. Ibu tua itu mengerutkan kening dan menatap langit dengan ketakutan. Itu adalah peringatan. Gunung itu tidak pernah tidur. Jika kamu tetap di sini lebih lama,
kamu juga bisa menjadi bagian dari cerita desa ini, terlupakan, hilang, seperti yang lainnya. Maya merasa perasaan takut itu mencekam lebih dalam, tetapi ia tahu, sekarang lebih dari sebelumnya, bahwa ia harus pergi. Ia harus keluar dari desa ini sebelum apa yang sudah lama terpendam di dalam gunung itu memanggilnya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, perasaan lain muncul, sebuah perasaan yang sangat kuat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Dan langkahnya terasa semakin berat seiring suara gemuruh yang semakin keras dari arah gunung. Maya tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan di desa Tanjung Sari. Setelah percakapan dengan ibu tua itu, langkahnya terasa semakin berat, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan semakin menguasai dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, seolah-olah bayangan yang gelap dan tak terlihat melayang di sekitar tubuhnya, selalu hadir di setiap sudut desa yang sepi itu. Desir angin yang datang dari arah Gunung Sinabung membawa hawa dingin yang menusuk, seolah alam itu sendiri memperingatkan Maya untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ia bergegas kembali ke jalan setapak menuju perbatasan desa, berharap bisa segera keluar dan kembali ke dunia yang lebih aman. Namun, semakin ia berjalan, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu atau seseorang mengikutinya dari belakang. Tidak ada suara langkah kaki, hanya desiran angin yang semakin kencang. Tetapi Maya bisa merasakan kehadiran itu, lebih nyata daripada sebelumnya. Suara seperti bisikan halus terdengar samar-samar di telinganya, seolah-olah datang dari tempat yang sangat dekat. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Maya mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan suara itu. Tapi ketegangan yang semakin meningkat membuatnya tak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Ia terus berjalan, melepaskan diri dari pandangan desa yang kosong, berharap bisa kembali ke tempat yang lebih ramai. Tetapi semakin ia menjauh, semakin terasa kehadiran yang terus mengikutinya, seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Ada sesuatu yang mengikuti jejaknya, sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat dari sekadar angin. Tiba-tiba, ia berhenti. Sesuatu memaksanya untuk menoleh. Maya melihat ke sekelilingnya, dan apa yang ia lihat membuat darahnya beku. Di kejauhan, di balik pepohonan yang mulai gelap, ada sosok yang berdiri dengan tatapan kosong. Sosok itu mengenakan pakaian yang usang, seperti penduduk desa yang sudah lama meninggalkan rumah mereka. Ketika Maya berusaha untuk mendekat, sosok itu justru menghilang, seperti ditelan oleh kegelapan. Dengan ketakutan yang mencekam, Maya kembali berjalan cepat. Namun kini perasaan takutnya tidak bisa diabaikan lagi. Ia bisa merasakan tatapan yang terus mengikuti, lebih kuat daripada sebelumnya. Suara langkah yang tidak bisa ia dengar tetapi ia yakini ada, semakin mendekat. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya terasa berat, dan rasa takut itu semakin dalam, menghimpit dirinya, seolah ada yang mencekiknya dari dalam. Saat ia akhirnya tiba di ujung jalan setapak yang membatasi desa, sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan, sebuah lampu kendaraan. Maya tidak tahu bagaimana rasanya bisa seberuntung ini, tetapi ia segera berlari menuju cahaya tersebut, berharap bisa meninggalkan tempat ini untuk selamanya. Itu adalah sebuah truk yang melintas, dan pengemudi itu berhenti ketika melihatnya berlari ke arah mereka. Maya tidak peduli siapa yang mengemudikan truk itu. Ia hanya ingin keluar. Dengan nafas terengah-engah, ia memohon agar pengemudi mengantarnya keluar dari desa ini. Pria di dalam truk itu menatapnya dengan heran, namun melihat ketakutannya yang jelas, ia membuka pintu dan membiarkan Maya masuk. Setelah Maya duduk di dalam truk, ia merasa sedikit lebih tenang. Namun, meskipun truk itu mulai melaju menjauh dari desa Tanjung Sari, perasaan aneh tidak bisa hilang begitu saja. Maya menoleh ke belakang, melalui kaca belakang truk, dan untuk sekejap, ia melihat bayangan samar di tengah jalan setapak.
Bayangan itu bergerak sangat cepat, seolah mengejar truk yang sedang melaju. Kepergiannya dari desa itu tidak membuat Maya merasa aman. Kejadian-kejadian aneh yang ia alami di desa itu tetap membekas dalam pikirannya, menghantui setiap langkah yang ia ambil. Bahkan setelah ia meninggalkan desa Tanjung Sari, perasaan diikuti itu tetap ada, dan semakin ia merenungkannya, semakin ia merasa bahwa ia telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari sekadar roh penjaga gunung. Maya memutuskan untuk tidak menulis tentang pengalamannya di desa itu. Ia tidak ingin berbagi cerita yang bisa menarik perhatian orang lain ke tempat yang terlarang itu. Namun, meskipun ia mencoba mengabaikannya, pertanyaan besar tetap menghantui benaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Tanjung Sari? Apakah itu benar-benar hanya akibat dari ritual yang gagal? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang masih bersemayam di sana? Hingga hari ini, Maya tidak pernah kembali ke sana. Desa Tanjung Sari tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun, satu hal yang pasti, di kaki Gunung Sinabung, di tempat yang terlupakan oleh waktu, ada kekuatan yang masih menunggu, siap mengingatkan siapapun yang berani mengganggu kedamaian alam yang telah lama terjaga. Desa Tanjung Sari kini hanya tinggal kenangan, sebuah misteri yang terpendam di bawah kaki Gunung Sinabung. Meskipun Maya telah meninggalkan tempat itu, perasaan aneh dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab terus menghantuinya. Bahkan jauh setelah ia melangkah pergi, begitu banyak yang hilang dari desa itu. Bukan hanya manusia, tetapi juga cerita, sejarah, dan kekuatan yang tak kasat mata. Ketika angin malam berhembus kencang, Maya masih bisa merasakan kehadiran itu, seperti bisikan yang datang dari jauh, mengingatkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak seharusnya diganggu, dan ada kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. Misteri desa Tanjung Sari tetap hidup, terpendam di dalam sejarah dan mitos yang mungkin akan terus berlanjut, tak terpecahkan oleh waktu. Dan bagi mereka yang berani mencari tahu, mungkin saja mereka akan menemukan lebih dari sekadar jawaban. Mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Akhir cerita ini hanya sebuah permulaan dari sebuah teka-teki yang terus bergulir. Dan siapapun yang ingin mengungkapnya harus siap untuk menghadapi apapun yang tersembunyi di balik bayangan desa yang telah lama terlupakan itu.